Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue dari kemarin dulu. Kali ini gue ada di salah satu bengkel sepeda, bengkel custom, bengkel sepeda lah pokoknya. Gue bersama Om Wo. Om bisa memperkenalkan diri dulu? Oh iya. Nama saya Wo. Aslinya sih Anggoro. Asik. Iya. Kenapa bisa jadi Wo? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Jadi anak-anak manggilnya Wo aja udah. Udah berapa lama Om? Sebenarnya sih ngebengkel itu udah dari 2010-an ya. Tapi kalau dulu tuh masih istilahnya apa ya, bengkel di rumah lah. Ngerjain tuh cuma punya teman aja gitu. Ini rusaknya ini. Iya, gue benerin deh. Gitu. Udah ngumpul-ngumpulin mesin las. Iseng awalnya iseng. Iseng. Tapi Iseng. emang awalnya dari Emang demen ngoprek sih emang intinya, temen ngoprek, iya. Tapi bukan dari hobi sepeda juga atau memang Udah, awalnya ya hobi sepeda lama-lama kesini ngikutin lah, ya kan. Terus akhirnya ngoprek sendiri Ngoprek sepeda. sendiri. Jadi semua Sebelumnya kan istilahnya motor kerjain. Apa aja sebenarnya sih, apa aja dikerjain. Karena ngeliat sepedanya gampang sepeda nih. Istilahnya kan asal udah tahu istilahnya apa ya. Oh, sepeda ini ada hitungannya nih, geometri lah istilahnya. Iya. Ini bukan gunanya buat ini, buat ini. Jadi iya. makin kesini makin ngerti lah sepeda. Jadi berangkatnya memang dari suka sepeda dulu ya. Iya. Suka sepeda, terus teman-teman banyak yang main juga, akhirnya ngoprekin sepeda-sepeda teman-teman Iya. gitu-gitu ya. Awalnya gitu, ngumpulin kayak mesin-mesin deh, alat tools, kayak itu satu-satu kumpulin, nggak sekaligus gebruk gitu, nggak. Iya. Satu-satu lama-lama lumayan, dikit-dikit, walaupun belum lengkap sih, tapi ya lumayan lah, bisa lah. Di awal-awal dulu ngoprek tuh sepeda apa Om, yang sering? Fiksi ya? Awalnya fiksi. Oh, zaman roba-robain drop out. Iya, ngerusakin sepeda dulu. Istilahnya nemu-nemu zaman dulu tuh yang verti sepeda mahal tuh dah. Iya. Potong-potong aja udah. Ganti Iya, fiksi ya. fiksi tuh. Mungkin kalau sekarang mungkin sepedanya udah sepeda mahal mungkin ya dulu tuh. Dulu pokoknya ketemu, wah ini bagus nih, bikin fiksi. Iya, yang penting ada geometrinya balap nih. Ya kan basicnya gitu dulu. Yang penting balap, udah belah aja udah bola. Iya. Nah dulu drop out-nya itu ada yang bikin atau Om bikin sendiri? Kalau dulu masih ada yang jual. Oh, ada yang jual. Ada. Dulu kan ada cuma drop out-nya aja. Iya. Tapi lama-lama kesini sempet bikin manual. Bikin manual akhirnya. Jadi kan pelajarin soalnya kan geometri itu kan ukuran size kan nentuin sudutnya nentuin. Akhirnya ya udah, kita mau bikin ukuran berapa nih, kalau tinggi kan derajatnya makin tinggi kan. Iya. Nah gitu custom, tapi lama-lama kesini lumayan juga nih ngebelahin plat 6 mili istilahnya. Akhirnya cutting, kesininya cutting. Berarti dari hobi keterusan. Nah, terus asal muasal nama G42 itu. Kalau dulu tuh tongkrongan kita dinamain markas. Dulu ada grup sepeda trek kita tuh, namanya Slyfix dulu. Markasnya masih di depan. Nah itu tapi masih kalangan kita aja ngebengkelnya. Wah sepeda gua dong Om, tolong ini dari sini gue belain ini, gue lasin sendiri. Nah akhirnya gue pindah, sempet vakum dulu sih sebenarnya. Jadi orang kantoran dulu kita. Iya. Orang kantoran kerja, akhirnya udah balik lagi sudah bengkel ini nih di garasi. Bingung nyari namanya nih, garasi gimana ya. Akhirnya kok gue pengen manfaatin nomor rumah nih, G42 nih. G42 gue kulik, itu juga pas bangun tidur baru nongol tahu G42, wih garasi aja, tinggal namain AG, ya udah. Iya. Pas gitu, orang kok bisa pas ya Om, ya nggak tahu lah mau nomor 42 gitu. Gue tadi mikirnya sebelum gue datang ke sini gue ngeliat nomor rumahnya, apa bengkelnya waktu Om umur 42 gitu baru kejadian gitu. Iya, enggak, nomor rumahnya pas G42. Kebetulan ini di garasi juga kan, di garasi mobil. Soalnya nggak punya mobil. Iya. Berarti udah berapa lama Om? 2010. Wah udah lama, 13 tahun. 13 tahunan.
dalam arti kan sempat vakum. Tapi yang mulai kemarin lagi tuh 2000 Mulai serius jadi mulai bengkel, serius itu 3 tahun kemarin ya, pas pandemi Oh, tuh. pas pandemi. Pas pandemi. Malah pas pandemi. Pas pandemi. Jadi sempat bantuin teman juga kan dulu di bengkel lain, bantu-bantuin, tapi udah kesininya udah sepi, gue buka sendiri. Berarti 3 tahun ini kan ramenya 26 nih. Berarti Ya, sekarang ini bikinnya kebanyakan 26 ya 26. berarti ya? Sebenarnya tuh kan ada 26 gravel. Oh iya. Kalau 26 gravel kayak rundoner kan istilahnya hampir sama ya, bukan dalam arti multi speed lah istilahnya. Makanya kalau udah ngerjain multi speed, udah ketemu fiksi, Iya. gampang banget. Iya. Gampang. Istilahnya apa ya? Cuma butuh center, geometri bener. Iya. Udah pasti bagus tuh sepeda, tinggal finishing lasannya aja. Iya. Customnya berarti sekarang nggak cuma drop out doang berarti Om ya? Zaman Enggak. dulu kan drop out doang. Drop out doang. Kalau sekarang Sekarang tuh berarti geometri, iya ngerubah berubah size. Dan berarti Om nih bisa nggak diturunin nih apa top-topnya dijadiin pendek ya bisa aja. Om bisa nggak nih BB dropnya dinaikin? Kalau BB drop kan nggak bisa kan. Iya. Kalau BB drop kan emang udah dari awal tuh udah nggak bisa. Kalau kayak top tube, mendekin head tube, terus kayak ngerubah DO itu kan bisa dirubah. Kalau udah ngerubah geometri istilahnya dalam arti BB, Iya. BB sama head tube itu kan udah ngerusak geometri sebenarnya. Iya. Udah nggak bisa itu. Oh ini gampang Om, tinggal turunin aja nih. Nggak semudah itu. Bisa gue turunin ntar jadi sepedanya kayak Iya. sepeda jengki istilahnya. Nah kalau hitung-hitungannya sendiri tuh gimana Om ya? Om Wo tuh emang basicnya emang apa? Hitung-hitungan dulunya kerjanya. Oh basicnya grafis sebenarnya. Oh, emang? DKV. Oh DKV. Desain. Desain. Kerja juga desain terus soalnya nggak ada hitung-hitungannya. Pokoknya gue menghindari dari matematika aja deh, hitung-hitungan. Nah gue akhirnya ke desain, akhirnya kerja desain. Lama-lama kesini kan bosen juga kan. Ngoprek aja deh, emang basicnya kan gue doyan ngoprek gitu lah. Iya. Awalnya kan emang seperti itu, ngoprek aja udah. Nah berarti kan ketika ngoprek sepeda kan, ya sepeda kan biasanya ada hitung-hitungannya tuh ya. Itu berarti apa gambar dulu atau ngelihat desain yang udah ada terus diukur ulang apa gimana biasanya? Kalau tergantung, kalau dari biasanya kan orang kebanyakan ya di sini tuh kan ngerubah size. Dalam arti ngerubah tinggi head tube sama apa reach panjangnya itu kan kita juga ngerubah itu. Tapi itu kan ngemanjangin mendekin head tube itu kan nggak semudah mendekin gitu. Kita harus ngerubah, dalam arti top tube-nya juga harus tetap nggak boleh berubah jadi terlalu ngangkat ya kan. Otomatis kan kalau itu terlalu ngangkat kita pendekin jadi ngangkat, jadi head tube-nya terlalu begini, terlalu bannya jauh. Makanya tetap ngerubah down tube juga. Iya, berarti kan apa ya istilahnya ya? Kalau ada hitungannya sih ya pasti ada hitungannya ya. Iya. Makanya gue kadang-kadang tuh bawa deh wheelset deh semuanya. Iya. Dalam arti dicoba, ngerubah, terus pasang, dirakit. Udah enak nih geometri udah demer, baru dilas muter plus full lah istilahnya. Paling enggak kan ngerti sepeda ini sepeda apa, peruntukannya apa, geometrinya kan umumnya ya Om ya gravel, geometrinya begini, ntar ukuran derajatnya ya paling enggak begitu ya. Beda soalnya macam-macam sih, kalau gravel itu kan agak sloopy. Iya. Kalau fiksi itu kan head tube kan agak terlalu nukik lah istilahnya kan. Iya. Beda sama sepeda-sepeda kalau balap kan nyarinya yang bener-bener agak turun gitu loh. Kan asal 26 nih mau mereknya cakep nih. Iya. Kan? Dirubah. Diikutin. Pas dipakai orangnya kecil, saya gede jadi lucu gitu. Banyak yang betul, banyak banget. Saya kalau mau ngikutin aturan sebenarnya sih udah banyak yang di luar itu. Iya. Sekarang kan yang penting lihat nih keren nih mereknya. Dapat frame jadul keren cakep nih frame-nya nih. Ini pokoknya ukurannya itu nggak pas, nggak apa-apa deh Om. Yang penting pas dipakai mah dia udah kayak sepeda mini velo.
Eh, yang paling sulit apa Om custom? Kalau custom itu yang paling sulit itu ngerubah geo, tapi model frame itu model pakai lux. Oh iya. Itu susah sih, dalam arti lo harus ngebuka luxnya dulu. Akhirnya gue solusinya itu gue sambung, dalam arti gue belah tengah, gue as, gue sambung lagi, tapi tetap ngutamain keselamatannya, gue kunci lagi tuh, gue las lagi, dalam arti gitu. Soalnya kalau kita ngerubah frame-frame kayak model ada luxnya, itu nggak bakal kita buka, itu nggak bakal semudah, pasti hancur. Emang di sini emang modelnya kan ngelasnya tuh bener-bener apa ya, kayak dimasukin kayak pipa masuk dilas, tapi kan itu udah mati banget. Dalam arti udah ngebongkar itu udah pasti rusak gitu aja. Makanya mempertahankan itu luxnya nggak, jangan dia papain, ngerubahnya tuh ngerubah di tubingnya. Di tubingnya. Iya, kalau lux kan juga ada hitungan sudutnya. Ada sudutnya. Jadi ngerubah tuh nggak bisa. Iya, lux itu kan dari geometri dari sudut head tube, dari down tube, ya kan, itu kan harus ada sudut bener-bener. Kadang-kadang apa ya, emang sebenarnya sih enak kayak puzzle aja gitu, tapi kan ada, derajatnya ada derajatnya. Jadi ya walaupun udah ada nih bahannya, nggak asal pasang juga. Nggak asal pasang. Terus dalam arti kalau pernah sih gue bikin lux tuh bisa. Dalam arti hitungan itu sama aja kayak bikin 2 frame. Oh iya. Jadi istilahnya dengan geometri yang sama, tapi tubingnya beda. Jadi ntar kalau udah jadi nih yang gedenya, tubing yang besar ya gue potong lagi tuh. Itu jadi lux. Iya. Jadi gue rusak lagi, jadi lux, baru masuk yang benerannya, istilahnya yang tubing yang aslinya. Iya. Mantap juga. Kadang-kadang ya customer kan tinggal pendekin doang Om, kan tinggal ini ya, nggak semudah itu. Kalau kita istilahnya mau gampangnya, oh ya udah sini. Kita kan tapi ngeliat hasilnya kan jadi lucu sepedanya. Iya. Berarti kalau bisa custom begitu, bikin dari nol pun bisa dong? Bisa, dari nol bisa. Dari nol bisa ya? Dari nol bisa, tapi ya gitu, kekurangan saya itu satu cuma masalah material ya. Nanti kekurangan sebenarnya kan banyak ya, Om mau custom, bahannya apa ya Om? Steel, oh nggak berat ya. Ya adanya itu. Adanya itu. Soalnya kita juga istilah mau pengen sih ada istilahnya kayak kromoli, ya kan. Kita juga pengen bikin dari bahan kromoli, tapi kita dapetin itu tuh susah. Di sini tuh susah banget. Tapi berarti kalau misalkan saya datang bawa material, gua ada lux, gua ada tubing, bikinin sesuai size gue bisa ya harusnya. Bisa. Tapi kan kadang-kadang orang bawa lux juga. Hitungan sudutnya juga. Hitungan sudutnya juga. Oh berarti. Gua harus nanya dulu nih, lo belinya nih. Jadinya seperti apa ntar? Udah bener belum lo beli nih? Jangan sampai ntar lo beli keinginan lo yang lo lihat cuma gambar, wah keren nih, datang lux, gua pasang beda, itu kan jadi kesannya kayak gua yang nggak bisa kan? Iya, berarti better sebelum gua beli, nanya dulu, Om, gua size gua segini nih, gua belanja betul. Ininya yang sudut berapa betul, nih, gitu ya? Betul. Oke, menarik juga tuh. Ini banyak banget nih, Om. Ini punya customer apa? Punya customer sih. Jadi kebanyakan tuh customer kan awalnya itu masuk ganti drop out. Ganti drop out. Awalnya nggak usah deh Om, ganti drop outnya nggak usah dicat gitu kan. Tapi kalau otomatis ngeliatnya kok, ya sekalian aja deh Om. Kan Om habis tuh las-lasannya sih udah istilahnya udah gosong-gosong sekalian deh Om. Jadi gitu. Sebenarnya sih ya lama tuh ya finishingnya kita. Soalnya kan gue kan kayak ngelas itu kan pakai kuningan tuh. Kuningan kan finishingnya itu yang benar-benar harus ngalusin, dikikir. Nah itu istilahnya yang proses itunya yang lama. Kalau ngelas ngikutin apa udah center apa itu kan gue udah pasti udah cepet lah istilahnya. Yang lama tuh itu. Berarti sampai ngecat pun ngerjain? Sampai ngecat ngerjain.
Jadi semua di sini ngerjain semua di sini Om. Iya, betul. Nggak dioper-oper kemana gitu. Enggak, dia sendiri. Dari custom, pasang-pasang las-las sampai pasang. Iya, kadang-kadang juga rakit di sini. Oh, sampai rakit pun di sini. Rakit di sini. Jadi orang sekalian dia rakitin, oh ya udah. Jadi ya dia masuk istilahnya full bike, keluar full bike lagi ya. Bisa ya. Bisa. Saya kan main vintage nih Om ya. Frame-frame lama tuh kan spacingnya kan kecil-kecil tuh apa sempit tuh ya 120 clearance itunya apa ya 120 ada yang 126. Nah hub sekarang kan 135. Betul. Gitu kan 130 ya. Itu bisa tuh ya Om ya? Bisa dalam arti tapi gini, ada beberapa bawa frame vintage itu ukurannya biasanya normalnya kan 13 ya. Iya. Itu kita lihat dulu, soalnya tuh body bridge-nya itu kadang-kadang kalau gua akan harus dipanasin tuh. Iya. Biar dia nggak balik lagi. Iya. Nah itu kadang-kadang di seat stage-nya itu agak mekar. Jadi kalau kita lihat dari atas tuh miring jadinya. Iya. Seat stage-nya, makanya harus dilihat dulu. Harus dibuka tuh bridge-nya. Iya. Bridge itunya ya. Bridge-nya harus dibuka, lurusin, udah dibengkek baru pasang lagi. Itu yang bener. Kalau kita malas bengkok begitu jadinya. Iya. Tapi mungkin nggak bridge-nya kurang panjang kalau pas dibengkek, nambahin panjangnya gitu. Enggak ya? Tergantung ya. Tergantung kalau dia pakainya bisa kan ada yang pakai kanti kan. Oh iya. Nah kalau kanti nggak masalah. Mau kita naikin lagi, naik istilahnya 2 cm, 1,5 cm. Iya. Kalau pakai kanti kan dia pakai pivot. Iya. Kecuali kalau dia pakai U-brake. Iya. Kalau pakai U-brake, lo pakai remnya apa? Gue tanya balik kan. Yang short Om. Oh ya udah berarti gue harus ganti tubing nih. Nggak bisa lo pakai ini soalnya nggak muat tuh gue dicopot. Selain rakit, ngecat gitu, biasanya apalagi Om di sini Om? Kegiatan ya? Om? Kalau dari cat sendiri sih biasanya kalau cat kan umumnya gue pakai spray kan. Tapi ada juga gue powder coating. Oh, ada powder coating. Ada. Kadang-kadang tuh powder coating kayak ke part, crank, hub. Itu lebih ke soalnya kan dipanasin. Kalau rims kayaknya enggak. Kalau rims kan kadang-kadang dia tipis tuh. Iya. Kalau di itu kan harus di open 200 derajat itu. Bobotnya ngaruh nggak Om? Bobot nggak pengaruh. Powder coating. Bobotnya nggak pengaruh. Nggak lebih berat dari cat biasa gitu enggak ya? Sama aja. Cuma dia lebih kuat ya? Lebih kuat. Apa lagi ya yang mesti ditanyain ya? Gue udah cukup terkesima ngeliat sepeda di sini banyak banget gila. Kalau alat-alatnya sendiri Om, kayak jig gitu? Kalau jig ada. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Ini jig nih. Bikin sendiri. Bikin itu bisa nggak Om? Rak gitu? Rak bisa. Custom handlebar gitu-gitu? Kalau rak bisa. Kadang-kadang orang ngasih contoh dari bawah contoh nih Om kayak gini Om kasih gambar. Ya bisa aja. Iya. Selama bahan dari besi mah bisa aja. Roll juga di roll kan kita ada alatnya. Ada rollan juga ada semuanya. Terus kayak fork. Kalau fork itu handlebar. Kalau handlebar itu kalau yang roll gue nggak terima. Dalam arti yang pernah gue bikin tuh nggak balance gitu loh, nggak simetris. Nama juga bikinan tangan tuh ada aja pasti. Iya. Beda berapa derajat tuh selalu gitu. Sama kayak fork, kalau fork bikin. Kalau fork kan istilahnya ada jignya juga ada. Rak yang camping, camping bisa. Kecil gitu bisa ya. Cuma bikin spakbor nggak bisa. Spakbor nggak bisa. Ketok tuh ya Om. Kayak panci tuh ya. Kayak panci itu. Lemparan tukang panci. Biasanya kalau custom gini tuh request dari si customer atau Om kasih masukan nih bikin begini aja nih? Request. Oh request dia. Udah ada gambaran berarti ya. Ini DO-nya sendiri itu bikin atau? Kalau DO itu gua laser cut banyak gitu. Tadinya tuh awalnya tuh gue bikin manual. Jadi gue beli plat gede tuh, istilahnya 6 mili.
lembaran. Itu gua mal, gua potong sendiri, gua gerinda sendiri. Lama-lama pegel juga. Iya, kalau satu biji. Iya, akhirnya nyoba laser satu ke pabrik gitu. Udah, walaupun apa namanya bentuknya sama, tapi kan bisa diakalin kan. Iya. Ambil geometrinya harus gue desainnya harus dilebihin lah. Jadi ntar atasnya gue nyesuaiin derajatnya. Oke. Itu jadilah selama di laser tuh mengurangi banget. Mengurangi kepegelan gua gitu. Iya. Plat nomili gue gerindain. Gue bolongin. Ya dan sih. Itu setelah custom atau bikin frame gitu, ada ininya nggak sih Om? Ada trialnya nggak sih? Tes dulu gitu, dipakai dulu atau Ada. tetap ada ya? Ada. Gue pertama kali bikin itu ada punya Bahrul tuh, bikin sepeda gravel. Itu masih raw tuh. Iya. Nyobanya langsung tuh ke gunung. Langsung. Camping pertama tuh Iya. ke Ciherang. Seru sih tuh. Jadi gue ngikutin tuh dari belakang tuh. Ngeliatin Tuh. Soalnya kan yang paling fatal tuh bagian disc brake tuh, DO tuh. Oh, iya, Soalnya kan ini bantingannya bener-bener. Iya. Gue liatin aja tuh. Patah kuat gak nih? Soalnya gue tahu gue ngelas gitu tuh. Iya. Walaupun gue udah pede, kelasnya udah dalam, udah banyak. Mas, alhamdulillah sekarang aman tuh. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau yang custom biasa gitu, Iya, cuma suka ada ini juga, ada apa masalah atau emang selama ini sih belum ada sih yang patah gitu, alhamdulillah. emang pas produksi itu udah diperhitungkan Udah ya, diperhitungkan kekuatannya. dari kekuatan lasannya kan, karena Iya, lasan itu kan harus matang juga. Kuningan itu kan Iya. ada yang asal nempel, asal apa kan, ternyata tuh ada emang harus benar-benar mateng. Apalagi kuningan itu kan sifatnya kan masuk ke dalam pori-pori, ke dalam tubing lah istilahnya. Iya. Itu harus benar-benar mateng gitu loh iya, kuningannya. Karena kan ada yang masih agak-agak kuning, nggak pokoknya kelihatan lah istilahnya. Kalau cat masih basah lah ya. Masih basah, setengah mateng lah istilahnya. Iya. Di sini selain kegiatan bengkel tuh ada apa lagi Om? Ada perkumpulannya gitu anak-anak? Ya kalau anak-anak bengkel sih ada sebenarnya. Kalau anak tuh kan gitu, kalau goes tuh jarang. Kayak goes ada acara, paling ada acara samperin sebentar, ngumpul-ngumpul udah pulang. Nggak pernah istilahnya, wah kita bos nih hari ini nih harus goes, enggak. Seadanya aja goes sudah. Tapi kadang-kadang kita kalau 2 bulan 3 bulan sekali itu camping biasanya. Oh, camping. Udah berapa kali, udah 4 kali kita camping, istilahnya ke gunung. Udah camping, besoknya balik lagi, udah kegiatannya gitu aja. Kegiatan sepedanya tuh jadi banyak di sini ya. Banyak di sini. Ngomongin sepeda ya, bukannya sepedaan ya. Gitu. Iya betul. Mungkin yang nongkrong gitu sembali, Om, frame gua kapan jadi nih Om, gitu ya. Iya, sambil mantau kerjaanku sampai mana nih. Makanya rajin ya datang ya. Ya rajin. Ada ini nggak sih Om, ada goalsnya apa gitu nggak sih? Bengkelnya tuh mau dibikin lebih apa gitu, mau dibawa kemana? Sebenarnya sih untuk impian kedepannya mau besar itu sebenarnya sih ada, tapi ya selama ini udah enjoy aja gue sebenarnya dah. Enak aja orang datang, Om bikin ini nih. Iya. Gue bikinin. Nah, dalam arti gitu, nggak istilahnya gue nggak nyetok, dalam arti gue bikin partai banyak tuh. Contohnya gue bikin stang nih, gue bikin stem nih, banyak gitu gue jual-jualin nggak. Iya. Orang datang bikin apa, Iya. gue bikinin, bawa contoh, udah. Jadi nggak Ngalir aja ya. Ngalir aja. Nggak muluk-muluk, gue mau bikin ini, mau Iya. bikin itu gitu ya. nggak istilahnya nggak nyetok banyak gitu. Iya. Ada apa sih pesan gitu buat teman-teman yang mau custom atau mau beli sepeda, terus kira-kira bisa nggak sih diapain di sini gitu? Kalau untuk apa ya, benar-benar untuk bersepeda itu kan lo harus tahu dulu nih, yang pertama kan size, terus istilahnya
cocok nggak tuh. Contohnya lo mau main gravel, Iya, cocok nggak nih pakai bannya, iya bannya pakai ini. Karena kan orang ngaco, Iya. mau bikin gravel tapi gue di aspal kayak gitu, bannya nggak sesuai kan banyak seperti itu kan. Nggak apa-apa, yang penting keren om gitu. Jadi kan banyak. Kalau bisa ya sesuaiin aja. Sesuaiin ya. Sesuaiin. Kalau mau apa namanya custom pun yang kira-kira masih masuk di apa namanya sepeda Ya MTB. istilahnya harus sesuai lah sama disesuaiin ya. sesuai lah. Kadang-kadang kan kayak fiksi contohnya nih. Orangnya kecil, Iya. saya sih minta gede, lu gede amat enggak om, keren, anak aja ngeliatnya gitu loh. Size gede tuh kayak bagus banget ya, tapi kan ya nggak pantas lah istilahnya. Bahaya juga. Bahaya betul. Apalagi breakless kan, bahaya banget gitu. Nah kalau ada teman-teman yang mau dianuin sepedanya, Mau dirusak? mau dirusakin, apa mau dibenerin, bisa langsung ke Om Wo nih, konsultasi dulu atau langsung aja bawa kemari barangnya ya kan, ditiup-tiup doang bisa bener lagi kalau sama Om Wo. Gitulah pokoknya kalau ada yang mau benerin sepeda atau mau nongkrong-nongkrong sini juga bisa. Monggo. Monggo tuh, mau nongkrong-nongkrong ngegibahin sepeda. Iya. Sambil ngegibahin temen juga boleh. Lokasinya ada di seputaran Selipi. Ntar alamatnya cek aja deh di Instagramnya ada. Gue juga baru kali ini kesini, nyampe kok langsung. Ya kan? Oke, sekian obrolan kita sama Om Wo. Thank you Om Wo. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Kemarin dulu. Jangan lupa subscribe, like, lo tontonin itu. Kemarin dulu. Jangan beli terus, bikin custom tuh lebih. Oke.